karena ini masuk akal. Karena di sisi lain Gerindra juga mewacanakan pasangan Prabowo Puan. Kalau pasangan Prabowo Puan bisa berhadapan dengan Ganjar AHY, maka skenario mulus. Semua merupakan skenario istana. Yang digaungkan, digedorkan oleh AHY itu adalah semangat perubahan dan perbaikan. Jadi kalau kita bicara change ya dan improvement, maka bisa jadi Anda harus berada di luar sistem mainstream saat ini. Tapi itu kan semacam slogan saja, di mana slogan tersebut harus kita pahamkan bahwa bisa saja dilekatkan di mana saja. Artinya Demokrat ketika dipasangkan dengan Ganjar pun mengatakan dia membawa semangat perbaikan dan perubahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya sobat semuanya. Kita akan ambil satu berita yang ngeri-ngeri sedap ya, yang gawat. Dan ini masuk akal ya. Coba kita analisis. Jadi pendukung Anies Baswedan dimanapun Anda berada harus siap dengan skenario ini, yaitu Demokrat diisukan hianati koalisi perubahan. Walaupun di sini dikatakan AHY pasang badan, kami yang pertama menginisiasi. Tapi nanti kita lihat apakah koalisi perubahan itu mesti presidennya Anies Baswedan, ataukah itu adalah semangat yang bisa dibawa kemana-mana. Termasuk misalnya AHY dipasangkan dengan Ganjar dan namanya tetap koalisi perubahan, dalam tanda kutip demi untuk misalnya membujuk publik, to persuade public. Kita lihat ya, karena ini masuk akal. Karena di sisi lain Gerindra juga mewacanakan pasangan Prabowo Puan. Kalau pasangan Prabowo Puan bisa berhadapan dengan Ganjar AHY, maka skenario mulus. Semua merupakan skenario istana. Dan bisa jadi win-win solution dengan Teguh Umar juga. Walaupun dalam konteks ini Puan cuma wakil presiden, tetapi itulah her capacity. Tapi jangan lupa PDIP masih memungkinkan mendapatkan Ganjar kembali, karena Ganjar tidak mungkin going anywhere. Win-win solution. Coba kita lihat ya, antara Teguh Umar dan istana dan koalisi Anies berantakan. Bisa terjadi begitu kalau Demokrat tidak komit dan mencari jalannya sendiri serta keuntungannya sendiri. Oke, kita bacakan. Ini menarik ya, menarik untuk diulas dan menarik untuk dibacakan juga. Oke, sobat semuanya, hati-hati ya. Kelanjutan pencalonan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan. Pasalnya koalisi perubahan yang digadang-gadang mengusungnya tak kunjung melakukan deklarasi. Salah satu penyebab koalisi perubahan diduga bakal karam sebelum berlayar adalah Partai Demokrat yang diduga akan berbalik arah meninggalkan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun pendapat ini dipupuskan lewat pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Lewat konferensi persnya hari Kamis, AHY mengklaim bahwa Partai Demokrat adalah salah satu yang menginisiasi koalisi perubahan. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Semangat perubahan dan perbaikan itu jauh sudah kami Partai Demokrat gelorakan sebelum ada wacana apapun terkait dengan koalisi atau pasangan. Terang AHY di kantor DPP Partai Demokrat. Kami termasuk yang pertama menginisiasi dan menggelontorkan semangat perubahan dan perbaikan, lanjutnya menegaskan. Menurut para putra sulung Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu, Partai Demokrat mempunyai semangat yang menggelora untuk membentuk koalisi perubahan. Bahkan
AHY menawarkan publik untuk memeriksa jejak digital Partai Demokrat. Kuat narasi kami di situ, bisa dicek rekaman sejarahnya, tegas AHY. Bahkan sampai sekarang Partai Demokrat masih sangat kuat mengusung tema perubahan dan perbaikan sebagaimana hasil aspirasi rakyat yang mereka serap. AHY menilai masih banyak aspek yang mesti didorong untuk memperoleh perubahan. Atas apa yang kami amati dan hasil berdialog dengan rakyat, kami meyakini bahwa banyak aspek, banyak hal di sana sini yang bisa dan harus kita lakukan perubahan dan perbaikan, pungkas AHY. Benarkah Demokrat paksakan AHY jadi cawapres? Beberapa waktu lalu Partai Nasdem sempat menegaskan koalisi perubahan bisa bubar kalau Partai Demokrat tetap memaksakan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun AHY membantah isu tersebut dan menekankan pentingnya untuk membentuk koalisi partai berdasarkan konsensus atau persetujuan bersama. Yang jelas kami juga setuju tidak boleh saling memaksakan kehendak, saling memaksakan diri dalam ikhtiar membangun koalisi. Contohnya, pokoknya wajib si A tanpa perlu diketahui apa alasannya, itu maksa. Sebaiknya saya tidak perlu tahu alasannya, tapi yang penting jangan si A. Itu juga sama-sama memaksa, kata AHY. Ini kata-kata bersayap ya. Jadi wajib A maksa, tapi Y tidak A maksa juga. Oke, kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud? Kami ingin koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuturnya menambahkan, hati-hati kalau sudah menggunakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kita analisis ya sobat era sekalian. Yang digaungkan, digedorkan oleh AHY itu adalah semangat perubahan dan perbaikan. Jadi kalau kita bicara change ya dan improvement, maka bisa jadi Anda harus berada di luar sistem mainstream saat ini. Tapi itu kan semacam slogan saja, di mana slogan tersebut harus kita pahamkan bahwa bisa saja dilekatkan di mana saja. Artinya Demokrat ketika dipasangkan dengan Ganjar pun mengatakan dia membawa semangat perbaikan dan perubahan tersebut. Wherever we go, wherever you go, maka semangat perbaikan ya, change dan improvement itu selalu mereka bawa dan sah mereka mengatakan hal demikian. Jadi sobat era sekalian, saya kan mengatakan ada 4 hal untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Yaitu pertama, bujuk kembali Nasdem ke kubu istana. Kelihatannya nggak tahu berhasil atau tidak. Belum tentu dikatakan tidak berhasil. Karena pernyataan-pernyataan tokoh Nasdem pun ibaratnya ingin mengatakan nggak patean kalau seandainya Anies pun tidak jadi calon. Kami menawarkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak patean. Kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, ya begitulah analisisnya. Yang kedua adalah membujuk Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Anies. Makanya saya tidak ingin mengatakan koalisi perubahan, koalisi Anies. Karena kalau koalisi perubahan atau koalisi perubahan dan perbaikan itu bisa ditawarkan dimanapun. Demokrat bisa mengklaim sesungguhnya. Maka keluar dari demokrasi Anies, keluar dari koalisi Anies, dan yang paling dituju adalah tentu yang menawarkan gula yang lebih baik. Misalnya KIB menawarkan untuk menjadikan wakil presiden Ganjar, menjadikan AHY sebagai wakil presiden Ganjar. Why not? Tetap membawa pesan perubahan. Bagian dari negosiasi itu misalnya adalah kami setuju dengan Ganjar dan Ganjar juga free agent karena tidak dicalonkan PDIP, maka kami membawa misi perbaikan dan perubahan. Atau kalau tidak mau, change and continuity. Jadi ada kontinuitas tapi ada juga perbaikan atau perubahan. Kan bisa seperti itu. Dan jabatan wakil presiden itu di depan mata karena jelas tawarannya. Dan jelas juga peluang menangnya. Karena Ganjar AHY juga punya to some extent, punya daya seandainya Anies gagal menjadi calon presiden. Nah yang ketiga adalah, jadi ini bukan staging ya, bisa empat-empatnya berjalan. Menawarkan atau menawari PKS, tapi ini kelihatannya agak lemah karena Prabowo pun sepertinya enggan juga, dan ini juga membuka peluang bagi PDIP untuk bahkan belok ke Anies bisa jadi. Nah, tapi paling tidak sobat era sekalian menawari PKS gabung ke kubunya Prabowo misalnya dengan iming-iming jabatan wakil presiden juga. Ini tidak terlalu terdengar ya.
Yang keempat, yang juga tidak terlalu terdengar tapi pasti akan dikerjakan adalah menghalangi partai lain untuk gabung dengan KIB, dengan koalisi perubahan atau koalisi Anies. Karena kalau seandainya Demokrat dan PKS bubar pergi ke tempat lain, PKB masuk, maka PKB dan Nasdem cukup untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi kalau semua partai dihalangi ke koalisi Anies, maka skenario terakhirnya adalah satu, Nasdem dan PKS jadi jomblo, tidak punya pasangan lagi. Kemudian Prabowo dengan pernyataan terakhir berpasangan dengan Puan Maharani, bisa didukung PKB, bisa tidak. Kemudian Ganjar berpasangan dengan AHY, didukung oleh 4 partai, yaitu Golkar, P3, PAN, dan Demokrat sendiri. PKB bisa mau masuk ke Prabowo oke, masuk ke istana oke. Yang penting jangan lompat ke koalisi Anies. Bisa kan? Jadi hati-hati juga Sobat Era sekalian dengan kata perubahan itu, perbaikan dan perubahan itu. Tapi yang namanya pemimpin itu kan dipegang omongannya. Tapi sekali lagi, Demokrat tidak mengatakan dia setia kepada Anies Baswedan, tapi setia pada perubahan dan perbaikan. Dan itu bisa dikampanyekan oleh siapapun dan partai apapun. Kami inginkan perubahan dan perbaikan. Memang itu sunatullah. Yang namanya perubahan itu selain continuity. Kalau Anies kan bicara change and continuity. Itu soalnya Sobat Era sekalian. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang pragmatisme partai politik. Apa sih keuntungan Demokrat seandainya AHY tidak menjadi wakil presidennya Anies? Yang tadi dengan teori tidak boleh memaksakan A, tidak boleh harus A, dan tidak boleh juga tidak boleh A tanpa alasan yang jelas. Maka akan dikatakan begini, apa untungnya kami bergabung dengan koalisi Anies ini? Belum lagi kalau dilihat track record ternyata misalnya salah satunya adalah RH Channel ketika mengadakan polling, efek ekor jas dari pencalonan Anies itu juga bukan dinikmati Demokrat tapi dinikmati oleh PKS. Kendati dalam survei Demokrat sekarang dalam tanda kutip bisa menjadi nomor 3 setelah bisa nyodok Golkar bahkan dianggap. Ini juga perkembangan yang menarik sesungguhnya. Ya, belum mencalonkan Anies atau koalisi perubahan, tetapi Demokrat sudah baik dalam survei. Atau jangan-jangan ini bagian dari grand strategi untuk mengatakan, loh tuh Demokrat belum mencalonkan Anies baik sudah. Kalau mencalonkan Anies nanti kayak Nasdem loh, runtuh. Jangan lupa survei-survei kan bisa dibayar untuk itu, untuk menggagalkan pencalonan Anies. Itu Sobat Era sekalian ya, hanya untuk sekedar untuk memberikan gambaran, begitulah politik itu bekerja. Maka yang paling nyaman dan yang paling aman adalah memang presidensial threshold harus dihilangkan. Basa-basi Presiden Jokowi terhadap Yusril yang katanya dukung Yusril, ya dicarikan Yusril harus mencari partai politik pendukungnya, itu bullshit. Kalau seandainya Presiden Jokowi tidak mau menggugurkan presidensial threshold, dan Yusril tahu itu pastinya. Jadi saya pengen juga, nggak apa-apa Yusril masuk bursa ya untuk menunjukkan bahwa ya he has a capacity to lead this country, tetapi dengan cara hilangkanlah presidensial threshold. Jadi walaupun cuma didukung oleh partai bulan bintang, mudah-mudahan dia bisa stealing the show, mencuri perhatian ya. Oke, yang realistis AHY tetap jadi wapres, dari berbagai aspek lebih unggul dari nama-nama yang lain. Jadi sobat semuanya, kalau AHY dijadikan wapres Anies, pasti tidak akan lari Demokrat. The question is, bagaimana kalau kemudian Anies tidak memilih AHY sebagai wapresnya? Itu kan soalnya. Apakah Demokrat masih akan setia atau enggak? Itu soalnya sekali lagi. Bersihkan jari-jari dari tinta-tinta virus kebencian propaganda antar sesama manusia. Apalagi ya, secepatnya Pak Anies dan Nasdem jadilah AHY prioritas. Nilai lebih AHY sudah terlihat. Salam dari Jatim. Ya oke. Tujuan kalian berpolitik untuk melaksanakan konstitusi, memakmurkan segenap rakyat Indonesia. Itu bagus ya, jangan lupa. Saya kok nggak yakin dan nggak percaya dengan berita ini. Bisa aja ini isu dihembuskan oleh yang ingin mengadu domba agar koalisi pecah. Ini salah satu strategi yang tidak suka Pak Anies dan AHY bersatu.
Ya, ini bukan soal percaya atau tidak percaya, Sobat Era sekalian. Ini adalah analisis, dan namanya analisis itu memang tidak bisa dibantah, kecuali kalau sudah ada kejadian, ada deklarasi Anies AHY atau Anies yang bukan AHY. Nah itu baru. Sebelum ada koalisi deklarasi, anything can happen. Itu soalnya. Jadi perlu dipahami bahwa ini adalah sebuah analisis yang sah-sah saja dan logik, ya, masuk akal. Karena tadi kan pesannya perubahan dan perbaikan. Artinya ya bisa dibawa kemana saja. Bisa saja kemudian berpasangan dengan orang lain. Bahkan dicarikan jalan asal bukan Anies, dimasukkanlah misalnya An-Natsir, Demokrat, PKB, kemudian dicari partai lain, ya, agar cukup misalnya untuk mengatakan bahwa kalau gitu kita pancing saja AHY sekalian menjadi calon presiden, yang penting bukan Anies. Kan bisa juga begitu. Namanya politik, apalagi ini politik kita kental dengan oligarki di belakang layarnya. Yang jelas istana setiap malam itu memonitor yang seperti ini. Jadi memonitor seperti ini. Oke. Kalau itu benar-benar terjadi, koalisi apapun dikomandoi 3 pilar, Partai Nasdem, PKS dan Demokrat akan sia-sia dan oligarki dari petahana akan tepuk tangan. Saya pribadi berharap koalisi ini mantap sampai akhir, ya. Kita semua berharap. Kenapa berharap begitu? Kalau saya biar ada a genuine presidential election. Kalau enggak, ya all president mean. All president mean semua orang presiden yang menjadi calon presiden. Kalau begitu, maka tidak menarik. Misalnya skenario Ganjar AHY melawan Prabowo Puan, itu skenario suruh berkelahi seperti wayang saja. Nanti siapapun yang menang, siapapun yang kalah, semua akan dapat. Jadi di antara 7 partai yang dalam tanda kutip, ya, pura-pura bertarung itu, ya akan dapat semua. Nah pertanyaannya adalah, kalau ada jaminan seperti itu, kira-kira tertarik nggak? Kan tertarik. Artinya even misalnya Ganjar AHY kalah, tapi AHY akan diprioritaskan untuk menjadi Menteri Pertahanan, misal. Kan bisa juga. Lalu Ganjar akan menjadi Menteri Dalam Negeri, kan bisa juga. Kalau kalah. Kalau menang, ya sudah, kita nggak usah ngomong lagi. Kalau menang, Prabowo jadi one team press atau apapun yang dia mau. Puan tetap akan dijamin sebagai, katakanlah apa aja, mungkin kepala BPIP kah, kepala BRIN kah, yang jelas tetap diberikan ruang. Lalu PDIP tidak diganggu, tetap ketua umumnya adalah Puan. Kan bisa. Sementara Megawati masih berpikir bahwa Ganjar adalah petugas partainya. Kan bisa. Tapi sekali lagi, ya, ini analisis. Analisis itu boleh Sobat Era seliar-liarnya. Nanti akan menemukan pembenarannya ketika deklarasi atau pendaftaran. Kalau sudah deklarasi, nih kami mendeklarasikan Anies AHY sebagai pasangan, selesai spekulasi itu. Kami mendeklarasikan Anies Khofifah sebagai pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, kemudian PKS dan Nasdem. Selesai spekulasi itu. Ya, gitu loh, ya. Tapi kalau sekarang ya remain speculation, mau diapakan lagi? Kalau sekarang tetap spekulasi, karena itu analisis seliar-liarnya masih mungkin terjadi dan masih masuk akal. Kan dalam politik itu adalah ngapain Anda ngotot dengan sebuah koalisi yang Anda akan tidak get something. Tapi ini kan ada koalisi yang Anda sudah dijamin pasti get something, garanti, ya kan? Bahwa Anda akan get something, minimal Menteri Pertahanan misalnya. Nah, beda kan dengan cara mulus. Karena kan sementara ini kan yang tidak bisa dikendalikan dalam tanda kutip tentunya itu Demokrat, PKS dan Nasdem yang tidak bisa dikendalikan istana. Satu saja dibetot, selesai. Yang lainnya, 6 partai lainnya sudah dikendalikan istana semua. Ya, ataupun kalaupun misalnya PDIP mengatakan bahwa dia tidak bisa dikendalikan, tapi dia tetap punya option terbaik, yaitu Prabowo Puan melawan Ganjar AHY. Ganjar AHY didukung oleh 4 partai, Prabowo Puan didukung oleh 3 partai, agar ya seimbang saja. Tapi nanti kalau menang, semuanya akan dapat kursi, dapat bagian. Ketua-ketua umum partai itu tetap berkuasa, tetap mendapatkan portofolio kementerian masing-masing sesuai dengan perjanjian politiknya. Kan begitu. Kira-kira ya.
bukan kira-kira, iya itu analisisnya. Ya sahabat era sekalian, ngeri-ngeri sedap ya memang analisisnya, tetapi sekali lagi walaupun saya mengatakan menganalisis seperti ini, saya berharap demokrasi kita tetap baik, Demokrat tidak berkhianat, Demokrat tetap mencalonkan antitesis dari pemerintahan sekarang sehingga there will be a genuine presidential election, karena itu yang ingin kita lihat. Bukan yang namanya pemilihan presiden etok-etok, pura-pura, di mana pemenangnya itu walaupun diseriusi pertarungannya, tetapi kursi sudah dibagi-bagi di antara mereka sendiri. Nikmatkan kekuasaan itu. Makanya ke depan PR kita agar bangsa ini tidak mondar-mandir begini ya, memerah energi yang tidak perlu dan hanya menguntungkan oligarki, buanglah presidential threshold itu. Sekali lagi harapan kita walaupun pemilu 2024 itu adalah pemilu comberan, banyak kekurangan, banyak kecurangan, banyak triknya, tetapi tetap menghasilkan pemimpin yang amanah, enlightened leader yang akan membawa perbaikan bagi bangsa kita ke depan. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada hal yang menarik ya, cerita atau analisis yang menarik dari Ray Rangkuti. Ini teman saya, Ray, bukan Renaldi. Tapi ngomong-ngomong ketukul gimana ya? Mudah-mudahan sembuh segera ya. Sobat semuanya, ini dari Ray Rangkuti atau Ahmad Fauzi nama aslinya, dipanggil Ray. Rangkuti adalah marganya. Ini soal analisisnya soal AHY. Dia mengatakan ya, kalau sampai Maret itu tidak kunjung juga deklarasi koalisi perubahan dan AHY dijadikan wakil presiden, ya dia mengkhawatirkan atau bahkan dia bilang mending AHY gabung saja dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan mencalonkan atau menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Jadi KIB mencalonkan Ganjar, sementara AHY dijadikan pendamping. Begitu ya. Menurut dia peluang menangnya besar. Bagaimana caranya? Ya, yang penting Anies tidak jadi calon kan kalau tidak sampai. Lalu skenario lainnya, barangkali Puan terserah apakah PDIP mau gabung dengan KIB atau PDIP mencari jalan sendiri, misalnya menggabungkan Puan dengan Prabowo. PKB masuk KIB. Maka ya yang terjadi adalah dua calon saja. Prabowo Puan lawan Ganjar AHY. Jadi everything can happen. Yang bertarung itu cuma 7 partai, 2 partai nganggur, yaitu Nasdem dan PKS. Nanti Nasdem dan PKS silahkan mau ikut konfigurasi yang mana. Yang jelas konfigurasi utamanya adalah KIB plus Demokrat, 4 partai, kemudian satunya lagi adalah partai Gerindra plus mungkin PDIP. Nah, PKB bisa gabung ke Gerindra, bisa gabung ke KIB, dan kemudian distribusi kekuasaan akan muter-muter di mereka saja siapapun yang menang. Nah, dalam konteks ini ibaratnya PDIP akan menjadi pemenang, entah menjadi presiden atau wakil presiden. Kira-kira begitu ya. Bisa jadi presidennya Ganjar dengan AHY atau Prabowo dengan Puan. Itu salah satu alternatif yang masuk akal juga. Dan kalau sudah head to head seperti itu, peluang menang Ganjar besar. Karena lawannya adalah Prabowo Subianto. Begitu ya saudara sekalian, dan ini tentu akan menggiurkan, apalagi sebelumnya agar dia lepas dari koalisi perubahan, AHY dan Demokrat diiming-imingi jabatan menteri. Lumayan kan untuk 2 tahun tersisa paling tidak mematangkan dan memagangkan AHY. Pertanyaannya adalah kalau skenarionya seperti itu,
apakah AHY, SBY dan Demokrat bakal tergoda atau tidak ya? Rupanya mayoritas rakyat mengatakan mayoritas Sobat Era tidak tergoda. Kita nanti lihat hasil pollingnya, tapi kita bacakan dulu dari Vipap News. Peluang koalisi Indonesia Bersatu KIB yang digagas Partai Golkar, P3 dan PAN dalam memenangkan pemilu 2024 sangat besar jika Partai Demokrat ikut bergabung. Kemungkinan itu dinilai bisa terjadi jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY tidak diterima sebagai cawapres oleh Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama PKS dan Nasdem. Nama AHY memang mencuat untuk dipasangkan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani 5 Indonesia Ray Rangkuti kepada wartawan. Kalau AHY kemudian ditolak sebagai cawapres, mendingan cari keuntungan yang lain yang memungkinkan menang. Misalnya Demokrat gabung dengan KIB, potensi menangnya tinggi sekali itu meskipun dia bukan capres, kata Ray Rangkuti alias calon wakil presiden ya. Yakin Anies pilih AHY jadi cawapres itu, kata Ray juga. Jadi kita bacakan selanjutnya. Jadi jangan-jangan tim sukses AHY juga. Kendati begitu, pengamat politik jebolan UIN Sarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini AHY bakal menjadi cawapres dari Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem. Kenapa itu? Karena sekeras-kerasnya PKS sekarang misalnya mendorong Ahmad Heriawan sebagai cawapres, mereka pada akhirnya kemudian akan memilih Anies. Jadi Anies lah yang menentukannya. Kalau Anies mengatakan sudahlah AHY saja akan jalan. Karena itu ini bukan hambatan, ini soal waktu saja, jelas Ray. Oke, jadi Sobat RH sekalian, bagaimana menurut Sobat RH sekalian? Ya, ini menarik pastinya, karena jalannya ini hampir rata, jalannya hampir rata. Karena kalau misalnya konstelasinya begini, maka calonnya 2 jadinya. Ya, Demokrat masuk KIB, kan yang tertinggal PDIP. Kalau PDIP pun masuk KIB, selesai permainan. Berarti akan berhadapan antara Jokowi saja atau Anies saja, karena nggak mungkin 2 calon. Bisa jadi, atau jangan-jangan Prabowo Anies yang bergabung jadi satu karena mereka merasa sama-sama dizalimi. Nah itu malah tambah. Tapi jangan lupa, ini kan kita bicara sesuatu yang sifatnya dalam kendali istana. Ya kan? DKI dalam kendali istana. Jadi kalau misalnya paket merayu AHY itu juga dengan paket DKI dalam kendali istana, maka ya kemenangan itu bisa dipastikan. Makanya sekali lagi saya katakan sebaiknya presiden netral, kekuasaan netral agar tidak memunculkan dendam dan kemarahan. Kalau pilpresnya baik, netral, dan kemudian tidak ada money politics atau tidak ada kecurangan, orang senang-senang saja. Siapapun yang terpilih dianggap ya itulah kodratnya. Tapi tidak mungkin kodrat itu sesuatu yang dibuat dengan kecurangan. Ya. Itu namanya perilaku manusia. Nanti Tuhan pula yang disalahkan. Ya, sahabat Era sekalian, kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan isu yang menarik ini ya. Oke, coba kita lihat bagaimana Sobat Era sekalian menilainya. Soal tawaran menggiurkan kepada AHY ini, dan ini bukan tawaran biasa ya. Bukan tawaran biasa, tapi tawaran yang ngeri-ngeri sedap tentunya. Tawaran yang ngeri-ngeri sedap, bukan tawaran biasa. Posisi polling dari 8.400 yang voting, itu yang mengatakan AHY bakal tergoda itu 28%, tidak tergoda 72%. Jadi yang 72% itu bergabung dengan mereka yang berharap tidak tergoda sesungguhnya ya. Oke, Sobat RH sekalian, itu saja Sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.